Halo, ya, semangat pagi semua. Ya, sekarang kita telah memasuki tahun baru 2021 dengan saya, Dr. Richard Sutejo dalam acara Health Seminar from Home. Ya, nah ini adalah hari pertama ya kita melakukan Health Seminar from Home di tahun 2021. Kalau kita bicarakan tentang hari pertama, New Year, kalau kita perhatikan lagi, apa sih yang dilakukan orang-orang? Nah, orang-orang biasanya itu mengumbar ikrar janji, ya. Nah, ikrar janji ini berupa apa? Itu bahasa populernya itu diistilahkan dengan resolusi. Nah, kedengarannya ini resolusi ini sebuah tekad. Ya, jadi pada saat kita mendengar kata resolusi, tentu saja kita menargetkan agar akan lebih baik ya kondisi ini dibanding tahun sebelumnya. Ya, jadi kita membuat target ya. Training Pak Leri kemarin juga menceritakan tentang resolusi. Nah, karena topik kali ini kita membahas tentang kesehatan, saya ingin tahu apa sih resolusi kesehatan 2021 Anda? Caranya adalah dengan pergi ke slido.com ya, atau Anda boleh men-scan lambang QR code yang ada pada layar kiri atas Anda. Ya, atau Anda bisa ke slido.com dengan mengetikkan kode P758. Ya, nah dari sini nanti saya bisa berinteraksi dengan Anda dan saya ingin mengetahui ya apa sih resolusi kesehatan yang Anda canangkan pada tahun 2021. Ya. Nah, kita juga harus menyadari kondisinya mungkin berbeda. Ya, 2021 dibanding 2020 yang nanti akan kita bahas. Ya, nah biasanya ini kan ada ritual-ritual nih ya. Kalau misalnya resolusi ada yang mencatatkan ke buku diary, ada yang posting ke story, ada yang masukin ke Facebook, ada yang diungkapkan ke seminar. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, resolusi kesehatan 2021 Dr. Richard ini apa sih? Ya, kalau saya sih karena saya berkolaborasi dengan atlet, ya, wah, saya memiliki kewajiban agar ya bentuk tubuh saya merepresentasikan, ya. Nah, tentu saja kita harus men-set target-target, ya. Nah, ini merupakan ya salah satu komitmen saya, ya, agar saya bisa membagikan ilmu-ilmu saya kepada seluruh kalangan. Jadi, I must practice what I preach. Ya, kalau saya ngajarin kesehatan ke orang, saya sendiri juga harus memberi contoh yang baik, ya, kepada leader-leader, ya, kepada mahasiswa-mahasiswa saya ataupun kepada teman-teman atlet. Ya. Nah, jadi itu adalah resolusi kesehatan 2021 saya. Ya, nah ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya. Tentu saja ini akan terus dibuka. Jadi Anda boleh masukkan terus resolusi kesehatan 2021 Anda. Ya, nah ada yang bilang perut six-pack tapi masih bisa makan enak. Oke, nanti kita akan bahas. Ya, ini lower back pain membaik. Ya, ini kan memang ini kan kita harapannya ini. Tapi resolusi itu berupa apa? Ya, plan of action-nya apa? Ya, memang semuanya harus, oh saya mau sehat, saya mau kurus. Tapi resolusi harus kita tulis, plan of action-nya apa? Ya, nah semakin sehat tentu saja ya mengurangi berat badan dan olahraga lagi. Nah, ini memang yang umum ya. Ini this is very common type of resolution that we met with people. Ya. Nah, satunya lagi itu ada memperhatikan pola makan yang sehat dan sehat kesekeluarga, ya. Nah, ini memang umum ya. Resolusi yang umum ya. Makin rutin
olahraga dan lebih fokus bervegetarian ya. Nah, ini berbagai macam ya resolusi. Nah, kalau kita lihat ini saya sudah melihat pola nih Bapak dan Ibu. Apa pola yang saya lihat ya? Pola yang saya lihat kebanyakan berat badan, six pack, langsing, seksi. Coba Anda perhatikan. Setuju dengan saya? Ya, setuju ya. Nah, kalau kita lihat resolusi tahun-tahun sebelumnya, iya. Ya, ini merupakan hal yang lumrah. Tapi ingat, 2021 berbeda. Ya. Oke, nah ini ada disiplin olahraga dan meditasi dengan Wim Hof Method. Nah, ini sudah lihat ya, saya sudah lihat ada yang memang ingin mengkultivasi kesehatan secara dasmani dan rohani ya, ini saya lihat ya. Oke. Nah, ya, yang mau saya titik beratkan ini 2021, angka 2021. This means different. Nah, mari kita lihat why. Ya oke, terima kasih buat masukannya. Nanti kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrolnya di question and answers. Ya, nah kita sudah tahu resolusi itu apa. Tapi problemnya apa? Hanya 1 dari 10 orang yang sukses mewujudkan resolusi tahun baru. 92% of all New Year's resolutions fail. Nah, ini adalah masalah yang kita hadapi, teman-teman. Ya, biasanya apa? Ya, macam-macam. Ya, ada yang tidak siap untuk berubah, tidak memonitor progres, kurang perencanaan, terlalu percaya diri dan tidak antisipasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari training Pak Larry, ya salah satu yang paling umum yang menyebabkan orang gagal itu set targetnya itu tidak tidak masuk akal. Ya contoh nih, saya beratnya segini, saya maunya badannya seperti Putri Indonesia. Nah, itu kan sudah pasti ya orang akan merencanakan ya diet olahraga yang ekstrim yang malah akan merusak tubuh mereka. Ya, nah kita di sini bicara dalam konteks kesehatan, teman-teman. Ya, what is the most important things kita harus set goal yang realistis. Ya, kalau Anda mengikuti seminar kesehatan saya dulu-dulu, Anda pasti tahu berapa berat badan maksimal yang boleh Anda ubah setiap bulan. Ya, nah ini kita akan tackle isu ini sama-sama hari ini. Ya, nah kalau kita lihat ya New Year Resolution yang tahun sebelum 2020, ya kan, ya bahagia, ya sehat, jalan-jalan, ya mungkin kalau bagi Anda itu mencapai world pool level 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 8, ya atau mencapai peringkat tertentu. Ya, kalau mungkin bagi saya, oke, saya target berapa tahun jadi guru besar atau profesor, ya atau mungkin berapa atlet yang sudah bergabung dengan saya, ya atau bagaimana saya mengembangkan biogreen science sehingga lebih besar lagi. Ini kan sebuah resolusi. Ya, tapi dalam konteks kali ini mari kita fokus kepada kesehatan. Nah, kita masuk kepada inti pembicaraan. Apa yang membedakan resolusi tahun baru 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya? Yang pertama adalah kondisi pandemi. Kalau kita lihat kondisi di Indonesia itu sudah tiap hari itu sudah 8 ribuan kasus baru. Ya, semakin lama semakin memiliki kecenderungan untuk meningkat ya. Dan memang ada program vaksinasi dari pemerintah. Tapi kita harus ingat vaksinasi itu tidak langsung jebret seluruh Indonesia langsung boom hanya dalam waktu singkat ya. Perencanaan ini memakan waktu paling tidak 1 tahun. Which means tahun 2021 ini resolusinya sudah tercakup di dalam. Ya. Nah, yang kedua adalah imbas ekonomi ya. Kalau kita lihat banyak yang work from home ataupun orang-orang yang memilih tidak untuk keluar rumah. Makanya beberapa pressure, beberapa tekanan perekonomian muncul.
Ya, nah meskipun kita melihat ya harga-harga saham ya dan perekonomian mulai menggeliat, tapi ada beberapa kalangan yang masih merasakan imbas COVID-19 yang menyebabkan resolusi berbeda. Ya, yang ketiga, nah ini yang paling banyak membuat orang-orang yang demen jalan seperti saya menderita. Ya, karena adanya COVID-19, kita ada travel restriction. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa melepas stres dia dengan melihat yang indah-indah. Ya, ini juga menyebabkan kita kita juga terasa terbebani yang membuat resolusi 2021 ini berbeda. Jadi kita tidak bisa fokus jalan-jalan lagi. Ya, nah ini mungkin Anda belum mendengar istilah pandemic fatigue. Ini juga yang menyebabkan resolusi tahun 2021 berbeda. Apa ini pandemic fatigue? Pandemic fatigue ini adalah kondisi di mana kita sudah jenuh baik secara jasmani maupun rohani. Kita sudah PSBB, kita sudah susah-susah pakai masker, kita sedia hand sanitizer, kita jaga jarak dan sebagainya. Ini kok tidak selesai-selesai ini dari bulan Maret lalu. Ya, otomatis orang merasa jenuh dan satu persatu ya orang akan merasa um, tidak buat apa sih saya mau menjaga protokol kesehatan? Toh semuanya juga melanggar. Lebih baik saya tidak usah sekalian. Nah, ini jangan ya. Ini pandemi fatigue ini yang berbahaya. Apalagi ini lagi meningkat, semakin Anda fatigue itu imbasnya akan lebih cepat kena ke Anda. Karena ini circle-nya semakin besar nih. Ya, jadi chance untuk orang-orang positif dekat ke Anda ini lebih tinggi. Jadi kita harus usahakan jangan terkena sindrom pandemic fatigue ini. Ya, kalau misalnya masih bulan Maret, awal-awal ini orangnya masih belum banyak. Jadi chance kena ke Anda ini masih belum tinggi, tapi sekarang jangan main-main. Ya. Nah, memang kalau kita lihat orang membuat fokus ini sudah berbeda ya, fokus utama resolusi 2021. Ya, yang pertama kesehatan, yang kedua manajemen keuangan dan ekonomi, dan yang ketiga manajemen stres. Nah, kesehatan inilah yang paling penting ya, karena pandemi yang sedang berkita di seluruh dunia ini ya bisa menyebabkan gejala-gejala yang sedang, berat, bahkan kematian bagi orang yang tidak menjaga kesehatannya dengan baik sehingga menjadi komorbid atau rentan. Ya, kalau kita jaga kesehatan kita, kita mungkin jadi orang tanpa gejala atau gejala ringan saja, sehingga tidak mengeluarkan biaya, tidak menurunkan produktivitas, ya, hanya isolasi mandiri. Ya, nah, karena pandemik ini merajalela. Ya, kalau orang tahun lalu tadi saya sudah jelas sekali ya dari tanya jawab yang ada, orang fokusnya penurunan berat badan, langsing, six pack dan sebagainya ya. Kalau yang sehat itu mungkin belum ya, belum banyak. Orang pasti fokusnya ke ini. Ini adalah yang umum. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, tantangan besarnya di sini ya, selain kita memperoleh berat tubuh yang ideal, apalah gunanya tubuh yang ideal tapi rentan diserang penyakit? What is it for? Apalagi pandemi yang beredar ini berpotensi mengancam keselamatan Anda dan sekeluarga. Nah, makanya kita tweak sedikit, kita ganti sedikit resolusi kesehatan kita, ya, untuk menambah kebugaran secara keseluruhan, ya. Yang paling penting dari semua itu adalah kekebalan tubuh terhadap penyakit. Inilah key dari seminar kesehatan kali ini. Ya. Nah, mari kita melakukan modifikasi. Mungkin Anda sering saya mendengar, saya koar-koar ya, oh makan, defisit, stres, istirahat, investasi kesehatan. Ya, nah kali ini agak berbeda ya teman-teman semua. Ya, karena resolusi yang kita lihat
tidak bisa lagi melulu hanya untuk badan ideal, tubuh ideal, langsing, perutnya rata, six pack. Yang six pack aja bisa sakit kok. Anda tahu Dwayne Johnson, The Rock, kena COVID-19, saya juga kena COVID-19. Nah, tapi yang penting adalah pada saat dia sudah kena, apa yang dilakukan? Pada saat kita terkena ini semua, apakah kita ada persiapan? Apakah tubuh kita itu kita rawat sedemikian rupa sehingga ya kalau misalnya Anda memang kurang beruntung terinfeksi, apakah tubuh Anda bisa menangani dengan baik? Itu adalah kuncinya. Ya, nah mari kita masuk satu persatu. Ya, kalau dulu saya yakin sekali kita semua tidak peduli mau kayak vitamin, kayak serat, kayak mineral, kayak orang tidak peduli. Orang pedulinya apa? Oh, lemaknya segini, karbonnya segini, kalorinya segini. Kalau 2021, mohon maaf Bapak dan Ibu, itu tidak bisa seperti itu. Karena kebutuhan makronutrien itu tidak cukup untuk melindungi tubuh kita dari kondisi pandemi. Yang kita tahu, biarpun vaksinasi itu asumsinya 100% berhasil, itu memerlukan 1 tahun 2021. Nah, sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya pada saat Anda menulis resolusi untuk 2021, apalagi pola makan dan gizi, kita perhatikan juga vitamin, serat, dan mineral. Ya, apakah kebutuhan seluruh vitamin Anda, terutama yang berpartisipasi terhadap imun, C, D misalnya, mungkin Anda tidak memperhatikan. Nah, belakangan ini baru orang sibuk-sibuk. Ya, nah ini yang harus Anda ganti mindsetnya. Ya, karena mindset yang dulu ya hanya kalori, protein, karbohidrat, lemak itu harus di-upgrade. Bukan nggak penting ya, harus ditambah lagi aspeknya. Nah, yang kedua adalah aktivitas fisik. Kalau misalnya Anda perhatikan ya uraian saya tentang aktivitas fisik minimal 4 kali minggu dengan aktivitas sedang. Ya, memang itu secara pedoman gizi ilmiah sudah cukup. Tapi ada masalah baru, teman-teman. Ya. Masalahnya apa? Ya, pada saat kita melakukan aktivitas fisik ya, apalagi orang-orang perkotaan, mereka mencari kenyamanan yang maksimum, yaitu di ruangan tertutup dan menggunakan pendingin ruangan. Ya, apalagi kalau kondisi pusat kebugaran itu ramai dan ada yang terinfeksi. Nah, itu kan berarti Anda teresiko kena. Ya, karena sirkulasi indoor ini. Nah, cobalah kita memodifikasi aktivitas fisik kita. Yang pertama secara outdoor, ya di luar ruangan, sehingga sirkulasi udara baik, ya, dan resiko Anda terinfeksi menjadi lebih minimal. Ya, yang kedua juga kita sering mendengar sinar matahari pagi itu baik sekali ya, UV-nya tidak terlalu kuat ya, tidak membakar kulit. Ya. Nah, Anda boleh mulai mencanangkan itu. Ya, terkena sinar matahari ya. Banyak sekali orang mengatakan itu baik sekali untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah manajemen stres dan istirahat. Ya, memang tekanan tubuh ini meningkat nih. Ya. Nah, apalagi kalau dulu Anda boleh bergadang, Anda boleh kurang tidur, ataupun Anda boleh terlalu fokus kepada pekerjaan Anda. Ya, mungkin Anda terlalu ambisius. Ya, tapi untuk 2021 kondisi agak berbeda. Kita tidak bisa menaruh tekanan seperti itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita harus prepare, kita harus mempersiapkan tubuh ini kalau ya ada resiko pandemi yang bisa menyerang kita dan keluarga kita. Jadi kita harus
Lebih hati-hati di manajemen stres dan istirahat. Jangan terlalu ambisius dulu. Ya, harus memanage stres dengan lebih baik. Ya, jangan hindari bergadang ataupun memiliki siklus tidur yang tidak teratur. Karena Anda harus prepare tubuh Anda. Nah, ini mungkin yang akan saya fokus juga adalah investasi kesehatan. Kalau dulu ya mungkin resolusi sebelumnya, saya tidak perlu investasi kesehatan, saya sudah sehat, makanan saya sudah memenuhi gizi yang baik. Itu adalah persepsi kita ya mungkin sebelum tahun 2020 ya 2019 dan sebagainya. Ya, tapi dengan kondisi sekarang ya, pedoman gizi seimbang belum tentu cukup untuk mempersenjatai diri kita untuk menghadapi pandemi, belum lagi kalau kita melihat dari aspek stres dan istirahat tadi. Ya, tubuh kita jadinya memerlukan ya bahan-bahan aktif baru yang tidak ditemui pada makanan kita sehari-hari sehingga kita menambah modal sel-sel tubuh kita dalam melawan penyakit. Nah, disinilah kita mulai melakukan investasi kesehatan. Yang dulunya Anda bisa travel, sekarang kan nggak bisa nih. Alangkah baiknya dana yang seyogyanya Anda gunakan untuk travel, untuk minum-minum di kafe, untuk dugem, whatever that is. Karena pandemi kan tutup. Anda ganti budget itu masuk ke investasi kesehatan. Jadi tubuh Anda memiliki senjata yang lebih. Ya. Nah, itu adalah maksud saya tentang investasi kesehatan. Ya. Nah, bagaimana sih cara investasi kesehatan yang baik ini? Berkualitas tinggi dan mengandung bahan aktif yang bersifat suplementary atau melengkapi yang mana yang kurang dia tambah, yang mana misalnya imunnya kurang ditambah, dan sebagainya. Yang kedua, itu tidak bisa diperoleh di makanan sehari-hari. Kalau bisa diperoleh, kenapa Anda keluar duit lebih? Ya, pastikan juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, misalnya kalau misalnya kondisi tubuh Anda memiliki kecenderungan hipertensi ya, investasilah kesehatan kepada bahan-bahan aktif yang bisa support membantu menormalkan tekanan darah Anda, gula darah Anda, kolesterol Anda dan sebagainya. Ya, dan tentu saja hal ini memerlukan uji klinis yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah key dari investasi kesehatan. Nah, yang terakhir, ini yang paling serius menurut saya. Ya, ini kan tahun 2021 pandemi. Jangan Anda ya sudah kena ke tubuh Anda sudah gawat, baru Anda sibuk-sibuk mencari suplemen A, B, C semuanya ditelan. Itu salah. Ya. Kalau Anda mau efek yang instan itu sudah obat namanya. Obat pun belum tentu. Ibarat Anda punya uang 100 juta. Ya, karena Anda memilih untuk tidak menginvestasikan, Anda memilih untuk foya-foya, tiba-tiba di masa akan datang ya ada hal tertentu yang membuat Anda harus mengeluarkan uang katakanlah 200 juta. Karena Anda tidak investasi ya habis. Ya Anda ngutang. Bayangkan kalau 100 juta yang Anda miliki, Anda investasi ke jalur yang benar, ya sehingga masa depan uangnya bertumbuh 200 juta, 300 juta, sehingga apa yang terjadi di masa depan, 200 juta itu bisa dipakai untuk keperluan mendadak. Nah inilah key dari investasi. Sama halnya dengan kesehatan kita. Bahkan kita sedang sehat, sedang bugar, inilah saat yang baik untuk investasi kesehatan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Makanya jangan tunggu sampai penyakit datang baru buru-buru cari ini suplemennya apa nih. Saya kena ini obatnya apa, saya kena ini produk Biogreen yang bagus mana. Saya udah kena ini, gagal itu. Produk Biogreen harus berapa? 10, 11, 12, 13, 15 aset. Itu sudah sedikit terlambat.
Ya, meskipun memang bisa membantu, tapi alangkah baiknya kita investasi dulu. Don't take the risk karena Anda memang mau menghemat, ya, karena ingin beli tas baru. Anda juga mengorbankan hal ini semua. Tas baru kan pandemi, Anda mau pamer ke siapa? Mobil baru Anda mau pamer ke siapa? Kesehatan inilah yang penting. Ya. Nah, makanya dari sini ya saya ingin mengajarkan teman-teman ya untuk menggunakan BioGreen Science sebagai sarana untuk resolusi 2021. Why? Pertama, kandungan aktif dalam BioGreen Science itu tidak ditemui dalam makanan sehari-hari. Dua, teruji klinis dan memiliki lehal. Yang ketiga, ya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, nah mari kita lihat satu persatu. Ya, ASC Plus merupakan produk pangan andalan, merupakan makanan fungsional atau nutraceutikal dari BioGreen Science. Ingat, ini ya kita secara Badan POM itu bisa diklasifikasikan dengan makanan fungsional. Ada produk lain yang mengklaim ada menyembuhkan penyakit ini dan itu, tetapi cuma makanan biasa. Itu Anda harus hati-hati. Anda cek Badan POM. Karena banyak sekali di luar sana produk-produk yang mengklaim ini itu, tapi dicek itu makanan biasa. Ya, jadi Anda bijaklah. Ya, sebagai konsumen yang pintar dan tidak mudah dibodohi. Nah, kandungan apel stem cell plus apa? Ya, kata stem cell di sini itu alasannya karena kita memanfaatkan ekstrak stem cell dari tumbuhan yang hidup dalam kondisi ekstrim. Ya, ada berbagai macam bahan aktif. Ya, difortifikasi lagi dengan vikua, glutathione dan kolaktif. Ya, kalau kita lihat di sini ya, banyak sekali zat-zat aktifnya yang bisa mensupport sel-sel tubuh Anda ya dalam restorasi, reparasi dan regenerasi. Makanan biasa sebenarnya sudah bisa melakukan ketiga fungsi tersebut, tetapi apel stem cell memilih zat-zat yang spesifik dalam tumbuhan yang spesifik sehingga proses ini lebih baik. Buktinya apa? Uji klinisnya ada yang namanya colony forming efficiency. Ya, pada saat stem cell itu diinkubasi dengan Phytoceltec, ya proses mereka membentuk koloni meningkat. Ini artinya ada stimulasi stem cell. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah biomild. Ya, biomild sendiri golongannya adalah obat tradisional. Jadi kita boleh mengklaim secara Badan POM karena memiliki uji klinis yang valid. Ya, ashwagandha ini ya memiliki 4 fungsi utama: imunitas, kontrol stres, kesuburan dan seksual dan vitalitas. Ya, jadi kita bisa membuat beberapa testimoni yang ada ya, hipertensi, diabetes, kanker, kehamilan, insomnia, penyakit infeksi dan penyembuhan pasca sakit. Semuanya sudah ada uji klinis dan Badan POM tergolong obat tradisional. Ya, kalau Anda mau klaim menyembuhkan, ini biomark masih valid, ya. Biorogenik ini makanan, ya. Nah, bagi Anda yang mau resolusinya ingin sehat, ingin turun berat badan, biorogenik membantu ya membuat sebuah rezim, ya sebuah pola makan yang padat gizi dan rendah kalori. Tinggi serat, tinggi protein, rendah gula, 0 lemak, dan hanya 100 kalori.
Ya, selain itu, biorogenik juga mengandung ekstrak lebih dari 20 macam sayur-sayuran dan buah-buahan, lengkap mikronutrien karena ingat resolusi pertama tadi pola makan, biorogenik memberikan itu semua vitamin dan mineral yang lengkap dan ada bahan bioaktif sinetrol dan liposan. Ya, feature-nya apa? Ya, dia itu organik, ya, tanpa GMO, tanpa pewarna perasa dan pengawet buatan. Jadi ini bisa dikonsumsi jangka panjang sebagai lifestyle. Ya, inilah alasannya kenapa ini baik sekali ya. Saya katakan sekali lagi jangan melulu hanya perhatikan kalori, karbohidrat, protein, lemak. Perhatikanlah juga vitamin, vitamin dan mineral. Karena ini sangat krusial dalam resolusi 2021 sehingga kita bisa lebih kuat menghadapi pandemi. Ya. Nah, BioFit ya, ini untuk Anda yang ingin memiliki berat badan ideal ya, dan bagi Anda ingin memperbaiki metabolisme. Ya, dia bisa menurunkan indeks glikemi ya dengan mengurangi penyerapan gula, menurunkan penyerapan lemak dan memperbaiki struktur pada lingkar daerah spesifik seperti lengan, perut dan pinggul. Dan kita akan memperbaharui formulanya menjadi BioFit generasi kedua. Namanya nanti akan diumumkan tahun ini juga. Ya. Nah, ini berbagai uji klinis ya, dia bisa mencegah penyerapan lemak ya dan menjaga struktur-struktur lemak pada daerah ya lengan, kaki dan dada. Ya, nah ini biofiber nice ya. Seperti yang saya katakan tadi, pola makan yang baik jangan lupakan serat. Karena serat ya biofiber nice ini termasuk serat larut ya dan bisa memelihara bakteri baik ya dan sangat mudah dikonsumsi. Anda bahkan bisa masukkan ke dalam nasi putih, katakanlah Anda masukkan 10 saset, misalnya keluarga 5 orang 10 saset, ya Anda cuci-cuci, Anda masak, itu nasi Anda sudah memiliki serat. Anda menambah kualitas nasi putih Anda. Ya. Nah, kenapa biorogenik dan biofiber nasi ini feature-nya ada di serat? Ya, karena ya kebutuhan serat di Indonesia ini kurang sekali. Biasanya itu di bawah 50% ini. Nah, BioGreen Science melihat itu, BioGreen Science menciptakan produk yang sesuai untuk orang Indonesia. Produk Indonesia ya pasti yang paling mengerti untuk orang Indonesia. Kalau produk luar dibilangnya mengerti orang Indonesia itu aneh. Tentu harus orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, yang berbaur dengan masyarakat Indonesia baru mengerti kebutuhan orang Indonesia. Ya, makanya kenapa orang wah biorogenik bentar aja kental. Kenapa nih? Karena memang kita tinggiin serat tak larutnya makanya dia cepat kental. Tapi itulah salah satu key feature yang membuat biorogenik ini ya bisa improve metabolisme, improve pencernaan dan mencegah berbagai penyakit metabolik ya seperti kolesterol, insulin ya dan diabetes. Ya. Nah, selanjutnya adalah bioinflavia. Indonesia kaya rempah-rempah Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kenyataannya berapa banyak sih dari kita yang masih mau mengkonsumsi jamu? Ya, mengkonsumsi bahan-bahan yang ya dari lokal kaya akan bahan-bahan aktif yang diolah dari negeri kita sendiri. Untuk itulah kita ciptakan bioinflavia ya yang memiliki fungsi ya fokus untuk inflamasi dengan 6 bahan aktif, formulasi yang tepat dan bersinergi ya, ekstraksinya spesifik sehingga kualitasnya tinggi. 100% alami tanpa ditambahkan apapun. Ya, jadi kita ada ya jahe, ya cabai Jawa, temulawak, adas, meniran.
dan sembuh. Ya, jadi kita ada 6 ya bahan aktif yang memiliki fungsi everyday remedy, anti radang, alergi dan sebagainya. Ya, ini adalah bukan apa? Bukan hanya karang-karangan saja ya. Karena kearifan lokal kita juga menawarkan fungsi-fungsi yang tidak kalah signifikan dengan yang di luar negeri. Jadi, banggalah pada produk sendiri. Ya. Nah, untuk mewujudkan resolusi 2021, saya ingin sharing kepada Anda apa yang akan keluar lagi selain BioFit tadi. Ada BioGoal generasi kedua untuk mendukung vitalitas, BioHealth Series yang semuanya OT dan boleh dan klaim itu boleh ditulis di kotak oleh Badan POM. Itu baru benar, itu baru valid. Karena Biogreen Science memiliki integritas dan hati. Badan POM, ya kita membuat formula sedemikian rupa sehingga Badan POM melihat ini valid, kita bisa menuliskan klaimnya di kotaknya. Ada Bio Diabetes Guard untuk membantu diabetes, Bio Hypertension Guard untuk hipertensi, dan Bio Olivia untuk kolesterol. Dan kita ada Ultimate Japanese Signature Product. Ya, ini merupakan salah satu produk dengan bahan aktif yang begitu strong, begitu signifikan, yang saya belum bisa mereview sekarang, tapi saya akan mereview ketika saatnya sudah tiba. Ya, semua produk Biogreen Science mengandung bahan aktif yang teruji klinis dan dapat dibuktikan, ada money back guarantee dan aman dan dapat digunakan sebagai produk investasi kesehatan Anda sehari-hari. Oke. Nah, untuk ya sebagai kata penutup, jangan lupa resolusi 2021, mari kita wujudkan tubuh yang lebih baik, ya bukan hanya ideal tapi tubuhnya lebih baik sehingga bisa menghadapi dan melewati kondisi yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Nah, sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan pergi ke slido.com, mengetikkan kode P758, atau Anda boleh melakukan scanning pada QR code yang ada pada sebelah kanan Anda. Ya, baik ya. Saya akan tunggu pertanyaan Anda. Ya. Nah, selagi kita masih menunggu pertanyaannya, ya, ini mungkin banyak juga orang-orang yang concern. Ya, concernnya ini macam-macam. Ya, mereka banyak dari kita yang memang khawatir. Waduh, ini bagaimana ya? Ibu saya rentan. Ayah saya kenanya penyakit ini dan itu. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Ya, bagaimana saya bisa melindungi keluarga saya? Bagaimana saya bisa menjaga kesehatan keluarga saya? Nah, masalahnya adalah seperti yang saya katakan tadi, pandemic fatigue. Jadi Anda catat dulu pandemic fatigue. Mungkin awal-awal ya, saya ingat banget tuh awal-awal kita beli barang dari supermarket. Wah, dicuci, kitanya disemprot dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya basah oleh alkohol. Ya, dan kita langsung buru-buru ganti baju, entah pakai face shield atau apa. Tapi pada saat perubahan itu terjadi, ya terlalu signifikan, kita fatigue, Bapak dan Ibu. Orang-orang juga yang tadinya pakai masker begini, sekarang begini, gantung, susah nafasnya katanya. Itu sudah saya golongkan pandemic fatigue. Itu sudah tidak ada gunanya lagi, Bapak dan Ibu. Ya, kalaupun kita misalnya kita bisa menjaga semua protokol kesehatan,
Dari 100 orang Indonesia, berapa banyak yang bisa menjaga protokol kesehatan? Ya, itu saya serahkan kepada Anda. Apalagi banyak sekali beredar hoax-hoax. Ya, apalagi banyak beredar hoax-hoax di mana-mana. Ya. Oh, jadi sehingga masyarakat pun bingung. Loh, bagaimana informasi yang benar? Ya, bagaimana informasi yang apa? Sorry, ini ternyata ini screen-nya mati. Sorry. Ya, oke, saya akan share lagi. Ya, banyak sekali beredar hoax-hoax, Bapak dan Ibu. Ya, hoax-hoax yang terjadi apa? Ya, hoax-hoax itu adalah banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang mencatut nama orang-orang terkenal dengan tujuan untuk mengintimidasi lah, ya, untuk menakut-nakuti lah, memberi informasi yang salah lah, dan sebagainya. Ya, kita punya akses, ya, Google, kita punya teman-teman yang mumpuni di dalam bidangnya. Jadi daripada Anda memforward berita-berita yang kurang bertanggung jawab, ada baiknya kita mencek dan recheck. Kalau BioGreen Science kita mengadakan health seminar from home, jadi saya juga bertanggung jawab memberi edukasi yang benar kepada Anda semua. Ya, dan juga saya memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi orang-orang di sekitar saya, mahasiswa-mahasiswa saya dan sebagainya. Ya, oke. Ya, ini masih masih banyak waktu, ya. Jadi bagi Anda yang mau bertanya, ya, Anda boleh scan layar kiri atas Anda, ya, itu ada QR code, atau Anda ke slido.com dan mengetikkan kode P758. Ya. Nah, itu adalah cara Anda untuk mensubmit pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ya, tapi ya, saya akan memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik. Ya, karena kasihan dong yang lain yang on topik tapi menunggu, ya. Nah, saya akan prioritaskan tersebut. Saya ulangin lagi, caranya adalah Anda lihat di QR code di layar kiri atas, Anda boleh ketik, atau Anda ke slido.com dan mengetikkan kode P758. Ya, selagi menunggu mungkin saya bahas dulu. Ya, nah, saya lupa mengatakan, ya, Anda lihat di layar Anda ada tombol like, ya. Kalau Anda memiliki like, ya, itu akan diprioritaskan untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi like ini akan menggeser pertanyaan, itu artinya pertanyaan tersebut relevan dan signifikan untuk semua orang. Ya, oke. Ya, mari kita lihat, ya, selagi kita menunggu, ya, kita lihat dulu. Untuk yang punya penyakit bawaan, diabetes, hipertensi, ataupun sudah pasang ring, baiknya minum berapa kali sehari mencegah COVID. Ya, mungkin saya ingin saya katakan lebih tepatnya adalah, ya, mempersenjatai tubuh kita sehingga, ya, bisa lebih tubuh Anda itu lebih sigap untuk menghadapi COVID. Meskipun mungkin Anda terinfeksi, tapi kondisi tubuh Anda itu, COVID itu tidak ada apa-apanya di tubuh Anda. Hanya bapil-bapil aja, batuk pilek aja. Ya. Nah, untuk investasi kesehatan yang saya anjurkan, Apple Stem Cell Plus itu 4,
ya, biomal itu 2. Itu untuk kondisi normal ya. Ini diabetes hipertensi ini saya tidak tahu seberapa parah ya. Jadi saya asumsikan ya apel stem cell-nya 4, kalau misalnya biomalnya itu Anda perlu 4 juga silakan. Ya. Nah, kalau ada inflamasi boleh tambahkan bioinflavia untuk ya mensupport kesehatan Anda dalam menghadapi COVID. Ya. Nah, itu pertama menghadapi pandemi fatigue, nutrisi apa yang paling diperlukan? Ya 4 metode tadi yang saya bilang ya. Pola makan yang baik, memperhatikan makro mikronutrien, vitamin dan serat. Artinya apa? Itu pedoman gizi seimbang. Tidak ada bila wah, ya saya menemukan kesalahan yang cukup fatal. Oh, ya, ini kondisi COVID, saya perlunya vitamin C, vitamin D, vitamin C, vitamin D. Wah, dihajar tinggi-tinggi. Tapi proteinnya berantakan, karbonya berantakan, kalorinya berantakan, tidak ada mineral lain. Ya, hancur juga. Ya, that is not the right way of thinking. Kita perlu seluruhnya komplit. Ya, kalau Anda cerita produk Biogreen yang mana, semuanya baik untuk Anda dengan fungsinya masing-masing. Kalau memang Anda ingin mencari contoh ya untuk boostir imunitas ya biomal. Ya, untuk mencegah inflamasi ya bioinflavia. Kan tadi saya sudah cerita investasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda ingin membooster sel-sel tubuh Anda sehingga dia bisa menghadap lebih prima, boleh menggunakan apel stem cell plus. Ya, apalagi ini kondisi pandemi fatigue, orang-orang yang cenderung melanggar protokol kesehatan itu semakin banyak. Jadi Anda ya diharapkan untuk melaksanakan yang saya sebutkan itu gizinya lebih sempurna. Selain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, Anda tambahkan lagi zat-zat bioaktif yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, pangan fungsional dan nutraceutikal. Ya, nah ini lower back pain, rekomen konsumsi apa ya? Ini saya menganjurkan Anda untuk periksa ke dokter ya. Kadang-kadang mungkin ya ada kondisi tulang yang abnormal kah? Apakah dia ada saraf kejepit kah? Ya, atau kelainan struktur ya. Kalau sudah anatomis itu produk Biogreen mungkin belum bisa membantu ya, kecuali kalau ada inflamasi ya atau ada luka, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau kelainan anatomis itu harus intervensi dokter ya. Itu harus ada pembedahan ya. Mungkin diperiksa dulu ke dokter, kita lihat pain itu dari mana ya. Ini teman saya sudah positif COVID, produk Biogreen apa saja yang diminum dan berapa kali sehari. Nah, ini bercermin kepada saya. Saya beranalisa positif COVID tanggal 22 Desember. Ya, di mana saya ceknya itu gara-gara saya mau ke Bali nih. Kan peraturannya kan harus PCR tuh, sampai kaget. Hah? Saya positif ya? Nah, saya ingin ya lebih cepat pulih tentu saja, tapi saya ingin ya bahwa tidak ada kondisi-kondisi buruk yang bisa mengintai. Ya, yang saya konsumsi 6 apel stem cell plus, 6 biomal, 3 bioinflavia, dan 2 scoop biorogenik. Ya, why 2 scoop biorogenik, dokter mau langsing? No, ingat pada kondisi sakit kita memerlukan nutrisi yang lebih tinggi lagi loh. Kan dia mau mereparasi, dia akan mau melawan penyakit, pasti perlu amunisi lebih. Kenapa biorogenik sampai 2? Ya, karena ya pertama kita mau mensuplai vitamin dan mineral, multivitamin. Yang kedua, ya kan kita pada kondisi di mana ada anosmia dan disgeusia.
ya kehilangan indera penciuman dan perasa. Itu tentu saja mengganggu nafsu makan. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi nutrisi? Ya, kita bisa meminum makanan yang padat gizi seperti biorogenik, itu adalah solusinya. Ya, oke. Jadi ini saran saya. Dan pertanyaan berikutnya, ya, untuk anak umur 14 tahun yang sulit makan sayur. Ya, nah, seperti saya katakan tadi, biorogenik ini bebas, ya, karena itu golongannya makanan. Jadi tidak ada istilahnya dosis-dosis, itu enggak ada. Ya. Nah, kebutuhan serat itu 25-30 gram. Satu scoop biorogenik mengandung 7 gram serat. Nah, seberapa besar ketidakmauan anak terhadap makan sayur? Kalau sama sekali tidak mau makan sayur untuk memenuhi kebutuhan serat, ya 4 scoop. Kalau anaknya enek makan scoop, mungkin Anda boleh menambahkan biofiber nice, ya 3-4. Karena ini sulit makan sayur, berarti anggapan saya 0, dia tidak mau makan sayur sama sekali. Tapi alangkah baiknya anak Anda mulai dididik makan sayur. Nah, ini saya kasih tips nih untuk anak sulit-sulit makan sayur nih. Yaitu biasanya ada bau langu sayur yang dibenci oleh anak. Ya, kinya Anda boleh menggunakan kacang. Ya, seperti apa sih? Pecel. Nah, pada saat ada bumbu kacang, itu bau langu sayurnya itu hilang. Nah, ya itu saya perhatikan itu teknik ini banyak yang berhasil digunakan untuk orang-orang yang tidak terbiasa makan sayur. Ya, Anda boleh tambahkan itu kuah kacang. Ya, nah dari situlah Anda boleh melatih pelan-pelan anak Anda. Atau Anda boleh merebus tulang daging, ya, dan sayur-sayuran. Jadi lebih gurih. Ya, itu boleh Anda mulai untuk melatih anak Anda makan sayur, ya. Karena kenapa? Ya, tetap saja, ya, kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran dalam bentuk alami. Ya. Jadi kita harus mulai. Ya, ini kalau minum imun booster kan katanya nggak boleh terus-terusan. Gimana dengan biomal yang imun booster? Nah, biomal itu sudah diteliti, ya, aman, ya, dan juga tidak menimbulkan kekacauan imun, ya, kecuali kalau ada kecenderungan autoimun. Ya, nah kalau misalnya booster nih melawan virus tadi 6. Pada saat Anda sudah sehat, jangan 6 terus barangkali. Mungkin Anda turunkan menjadi 2. Sehingga zat aktifnya itu, ya, bisa untuk fungsi-fungsi lainnya. Ya, ashwagandha dalam konsentrasi 600 mg, ya, itu tidak menimbulkan toksisitas apa-apa, bahkan dikonsumsi secara rutin, ya. Oleh karena itu juga, ya, ashwagandha itu banyak digunakan pada zaman kuno. Kita tidak pernah dengar orang keracunan ashwagandha. Ya. Dan juga ashwagandha ini dengan konsentrasi yang benar, saya rasa juga tidak akan menimbulkan imunitas yang out of control, ya, kecuali yang saya bilang tadi, ya, kondisi autoimun ataupun alergi. Ya. Nah, beda halnya dengan tumbuh-tumbuhan yang zat aktifnya itu hanya fokus ke imunitas. Nah, itu beda. Tapi kan ashwagandha dia wide. Dia wide spectrum. Dia kan bukan hanya satu zat itu aja. Dia kan ada zat-zat lain yang bisa mensupport fungsi-fungsi lainnya. Ya, saya sendiri sudah mengkonsumsi biomal secara teratur, tidak terputus sejak 2017. Apakah imun saya rusak? No. Enggak. Bahkan pada kondisi COVID, saya hanya bapil-bapil ringan saja sama penciuman hilang. That's it. Saya sendiri pun tidak sadar saya terkena COVID. Ya, semoga jelas. Ya, oke. Ini mungkin saya akan tunggu satu pertanyaan lagi.
Ya, oh ini ada satu nih. Untuk yang fiber nice campur masak nasinya kira-kira berapa bungkus per berapa gelas beras? Ini tergantung ya, karena kan kita mau lihat nih. Tadi kita menilai untuk serat larut kan 4 sampai 6 gram. Itu setara 2 saset. Ya, misalnya Anda memasak nasi untuk dikonsumsi 4 orang, satu orang itu asumsinya 2 saset, berarti Anda masukkan 2 kali 4, 8 saset. Sebenarnya bebas ini. Ya, cuman kalau kita patokannya terhadap rekomendasi serat larut, ya 2 saset per hari Anda campurkan ke dalam. Anda mau campurkan lebih juga nggak masalah. Ya, tapi kan itu bukan rekomendasi saya. Ya kan misalnya karena memang kondisinya lagi konstipasi lah atau memang sangat kekurangan serat ya boleh ditambah. Tapi kalau untuk normal-normal ya 2 aja cukup per orang. Jadi Anda masak nasi buat 4 orang, Anda tambahkan 8 saset udah. Itu berarti satu piring, satu porsi nasi itu setara ada 2 saset biorogenik yang setara kurang lebih 4 gram. Ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya mungkin saya tunggu lagi. Nah, mungkin kita selagi menunggu, mungkin kita sharing-sharing sedikit ya. Oke. Nah, saya lihat lagi, oh ada pertanyaan baru masuk nih. Apa kandungan seratnya nggak rusak karena panas? Oke, sebentar saya mau kasih lihat sesuatu. Kita melihat di sini. Biofiber nice stabil dalam kondisi asam dan panas. Jadi tidak masalah. Ya, kadang-kadang orang dulu nih, Anda tahu tuh ada satu jenis agar-agar, kalau nggak salah cap layang-layang atau cap apa gitu, orang juga tuangkan ke dalam nasi tuh. Ada dokter yang merekomendasikan. Jadi nggak masalah. Serat ini, apalagi ini serat larut ya. Dia memang larut. Dia tidak seperti vitamin atau protein yang rusak, enggak. Dia stabil. Ya, biofiber nasi ini dia stabil. Dia tidak gampang rusak oleh panas. Ya, jadi tidak masalah. Oke, wah hari ini pertanyaannya tidak begitu banyak ya. Oke, itu ada satu mungkin ini pertanyaan penutup. Ya, nah ini dijeda dengan obat dokter. Nah, fiber nasi ini tidak ada pengaruh apa-apa terhadap penyerapan kan. Biasanya mengganggu penyerapan itu mungkin yang padat ya, misalnya protein atau apa. Ini kan serat larut. Ya, jadi itu tidak masalah. Ya, karena juga fibernas dia tidak bereaksi. Dia tidak bisa bereaksi dengan antibiotik. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau aman, gampang tinggal beri jarak 2 jam aja. Kan tinggal dimasukkan ke dalam air. Ya, kalau Anda mungkin terlalu panik atau apa, jarakkan saja 2 jam. Ya, tapi serat itu harusnya dia tidak bereaksi. Apalagi ini serat larut ya. Dia cuma bisa difermentasi oleh bakteri yang ada di dalam usus. Ya, jadi menurut saya sih tidak masalah. Ya, oke ya. Sekarang sudah sampai waktunya. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara Health Seminar from Home. Ya, ini pembahasan yang seru sekali. Ya, jangan bosan-bosan nantikan Health Seminar from Home yang berupa talk show yang akan diadakan 2 minggu lagi. Ya, yang tentunya dengan topik yang tak kalah seru. Oke, semoga resolusi 2021 Anda bisa tercapai dan bisa terbantu dengan produk BioGreen Science. Dan mari kita jadikan tubuh kita lebih sehat,
sehingga kita bisa melewati 2021 dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di Health Seminar from Home selanjutnya. Sampai jumpa.